Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Falah Sumber Bening, beliau Al-Mukarram Abah Kiai Taufik Ansori wa ahli baitihi. Yang kami hormati Ketua Komite dan perangkatnya. Yang kami hormati segenap dewan asatidah pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Falah Sumber Bening, Bapak Ibu wali murid, tamu undangan, santri Hidayatul Falah yang berbahagia. Bunga-bunga puji kehadirat Ilahi memenuhi jagat kalbu insani, membangkitkan rasa syukur di seluruh raga ini. Khususnya pagi hari ini pada acara pengajian rutin wali santri Pondok Pesantren Hidayatul Falah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa terantun hikmat kepada Habibur Rahman, Nabi penyempurna akhlak, pemilik samudra syafaat, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu undangan, santri Hidayatul Falah yang berbahagia, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan pembacaan Ummul Quran Suratil Fatihah, dengan harapan semoga acara dapat berjalan lancar hingga paripurna nanti. Ala hadiniyya wa ala ma salafus salih. Al-Fatihah. Hadirin tamu undangan, santri Hidayatul Falah yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan kitab Safinatun Najah yang akan dibacakan oleh saudara Irfan Maulana asal Air Putih, Gilang Dwi Prayatna asal Kayu Manis, Alam Rahmatullah asal Airlah, dan saudari Sarlianti asal Kayu Manis, Siti Nur Azizah asal Samberja, dan Siti Aminatun Azizah asal Kayu Manis. Kepada yang bertugas secara berurutan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sabata asyara. Fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukunnya sholat. Jadi rukunnya sholat itu ada 17. Al-awalu an-niyatu. Yang pertama niat. Dijelaskan dalam kitab Tanwirul Hijah, niat adalah qasdul fi'li muqtaranun bi fi'lihi, yang artinya menyengaja suatu perkara bersamaan dengan perkara tersebut. Pak, Bu, niat niku di dalam hati, bukan di mulut. Apabila kita cuma membaca niat itu dalam mulut, itu hukumnya sunnah, dan niat kita itu tidak sah, karena sesungguhnya niat itu letaknya dalam hati. At-tsani takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Yang dimaksud takbiratul ihram itu Pak, bukan mengangkat tangan, akan tetapi pelafalan Allahu Akbar, itulah yang dinamakan takbiratul ihram. Nah, mengangkat tangan itu malah hukumnya sunnah.
Jika takbiratul ihram bermakna yang artinya takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal menjadi haram. Maksudnya, ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sesuatu yang halal menjadi haram. Seperti contoh makan dan minum. Al-thalithu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu. Jikalau kita tidak mampu untuk berdiri melaksanakan salat, maka duduklah untuk melaksanakan salat. Jikalau tidak mampu untuk duduk melaksanakan salat, maka tidur miring seperti peletakan jenazah. Jikalau tidak mampu tidur miring, tidurlah terlentang. Jikalau tidak mampu tidur terlentang, sholat menggunakan hati. Jikalau kita tidak bisa sholat dengan hati, maka waktunya kita disolati. Jadi Pak, monggo kita sareng-sareng sholat riyen sebelum disolati. Kesimpulannya, sholat itu wajib dalam keadaan apapun. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Ketika kita membaca suratul Fatihah, hendaknya telinga kita itu mendengar. Apabila kita membaca suratul Fatihah itu terlalu keras, bisa saja dihukumi haram. Karena apa? Karena bisa mengganggu orang lain. Seperti halnya tadi takbiratul ihram, kita juga harus mendengar lafaz Allahu Akbar telinga kita. Al-khamisu ar-ruku'. Yang kelima, ruku'. Jadi ruku' ini ngeten. Posisi ruku' ini Pak, bagian punggung ini rata seperti papan. Ini rata, boten terlalu nunduk, boten terlalu munggah. Boten. Jadi rukuk itu harus lurus. Dan gerakan rukuk adalah gerakan yang salah satu gerakan paling dicintai oleh Allah. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang keenam, tuma'ninah dalam rukuk. Tuma'ninah adalah tenang atau berdiam sejenak sekiranya cukup untuk membaca subhanallah. Tuma'ninah juga mengajarkan kita bahwa sholat itu harus fokus. Karena jikalau kita sholat tidak fokus, bisa saja membatalkan sholat kita. As-sabi'u al-i'tidal. Yang ketujuh, i'tidal. I'tidal ini gerakan bangkit dari rukuk. Seperti dan sami Allahu liman hamidah, itulah gerakan i'tidal. At-taminu at-tuma'ninatu fihi. Yang kedelapan, tuma'ninah dalam rukuk. Rukuk ini kita juga harus tuma'ninah supaya kita fokus melaksanakan sholat. At-tasi'u as-sujudu marratain. Yang kesembilan, sujud 2 kali. Anggota-anggota yang wajib menempel ketika sujud, yang pertama kening. Kening ini Pak harus terbuka. Ini harus terbuka. Dan tidak boleh ada satu rambut pun yang menutupi kening, karena bisa membatalkan sholat juga. Selanjutnya, kedua telapak tangan bagian dalam. Seterusnya, kedua lutut dan kedua telapak kaki bagian dalam. Jadi anggota-anggota yang berperan wajib menempel itu, yang pertama kening, kedua telapak tangan bagian dalam kanan dan kiri. Ini pun 3. Terus lutut, kedua lutut 4 dan 5.
serta kedua telapak kaki bagian dalam 6 dan 7. Jadi anggota-anggota yang wajib menempel ketika sujud niku wonten 7. Al-asyiru at-tuma'ninatu fihi. Ketika sujud juga kita harus tumakninah supaya kita bisa fokus dan sholat kita diterima oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadi asyara al-julusu baina sajdatain. Yang ke-11 dan 11 yaitu duduk di antara dua sujud. Bacaannya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Al-thaniya asyara at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-12 yakni tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Al-thalitha asyara at-tasyahudul akhir. Yang ke-13 yakni tasyahud akhir. Yang dimaksud dalam tasyahud akhir ini adalah bacaannya. Jadi Pak Bu, pada tasyahud akhir ini bacaannya harus pas dan tasdidnya juga, karena kalau tidak pas salat kita tidak sah. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi. Yang ke-14 adalah tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Jadi duduknya ini berbeda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal yaitu duduk tawarruk dan tasyahud akhir itu duduk iftirash. Al-khamisa asyara as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15 yaitu salawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya dalam tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai itu saja sudah cukup. As-sadisa asyara as-salamu. Yang ke-16 adalah salam, dan paling sedikitnya menoleh dalam salam adalah sebelah kanan, yakni pipi kita terlihat oleh makmum yang di belakang. As-sabi'a asyara at-tartibu. Yang ke-17 adalah tertib, yakni mengawali yang harusnya awal dan mengakhiri yang harusnya akhir. Shadaqallahul azim. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin tamu undangan santri Hidayatul Falah yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama mau'izah hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Abah Kiai Taufik Anzari. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, Bapak Kepala Sekolah SMPIT dan SMKIT Hidayatul Falah beserta seluruh Dewan Guru dan kepala tata usaha yang kami hormati dan kami muliakan, kami banggakan, seluruh Dewan Asatidah, pimpinan pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Falah beserta jajarannya yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua Komite SMPIT dan SMKIT Hidayatul Falah beserta anggota, segenap wali santri, Bapak Ibu sekalian, anak-anak santri, putra putri Pondok Pesantren Hidayatul Falah yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang kali ini kita bisa silaturahim, bertatap muka, bermujalasah, hadir di pengajian rutin setiap minggu ketiga di pondok kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat oleh Allah min a'malis sholihat, termasuk amal soleh yang menjadi tabungan amal bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mendapatkan limpahan keberkahan, mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat, maslahah di dunia dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kita kirimkan sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sekalian, keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Falah, pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang masalah keutamaan kalimah la ilaha illallah. Banyak sekali hadis yang menegaskan, memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kesempatan di siang hari ini kita ingin melanjutkan. Kalau sebulan yang lalu kita bahas tentang keutamaan mencari ilmu, maka kesempatan kali ini kita akan meneruskannya dengan membahas tentang keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beberapa hadis yang termaktub di dalam kitab Lughatul Hadis dan kitab lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu tsani utawi iki iku bab kang kaping pindho. Bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, ing dalem nerangaken kalimah la ilaha illallah. Al-babu tsani utai bab kaping pindho, fi fadilati la ilaha illallah iku ing dalem nerangaken kalimah keutamaane kalimah la ilaha illallah.
Qala wis dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man kula yaumin ing dalem saben dina la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Ja'a mongko teko sapa man yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat wa wajhuhu hale utawi wajahe man iku kal badri kaya bulan purnama. Hadis pertama menjelaskan barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia akan datang di hari kiamat sedangkan wajahnya seperti bulan purnama. Jadi wajahnya orang ahli zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali ketika hidup di dunia ini, maka di hari kiamat nanti wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Bulan purnama itu malam tanggal 14 Hijriah, bulan Islam. Wa qala lan wis dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri utawi luwih utamane zikir la ilaha illallah iku ucapan atau kalimat la ilaha illallah. Paling utama-utamanya zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdalu du'ai alhamdulillah. Wa afdalu du'ai utai paling utamane doa alhamdulillah iku ucapan alhamdulillah. Bapak Ibu, paling utamanya zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan paling utamanya doa itu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa bisa demikian? Kenapa alhamdulillah itu disebut paling utamanya zikir dan paling utamanya doa? Karena ini kalimat adalah langsung hubungannya dengan Allah. Jadi meniadakan yang lain, tidak ada Tuhan, meniadakan Tuhan yang hak disembah hanya atau kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa alhamdulillah itu paling utama doa? Karena hakikatnya mengucapkan alhamdulillah itu bentuk rasa syukur, dan hajat itu akan dicapai dengan selalu bersyukur kepada Allah. Nikmat akan ditambah oleh Allah lantaran kita bersyukur atas nikmat itu sendiri. Wa qala lan wis dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Allah taala halimahul Allah, la ilaha illallah utawi kalimat la ilaha illallah kalami iku dawuh ingsun. Wa ana utawi ingsun wa iku Allah. Man utawi sapa wong kala iku ngucapaken sapa man ha ing kalimat la ilaha illallah dakhala hisni mongko manjing sapa man hisni ing benteng ingsun. Wa man dakhala wa man utawi sapane wong dakhala iku mlebu sapa man hisni ing benteng ingsun. Amina mongko aman atau sentosa sapa man min ikobi saking siksa ingsun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, namanya hadis qudsi, la ilaha illallah, ucapan atau kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan kalamku, ucapanku. Sedangkan saya adalah Allah, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk dalam
lingkaran bentengku. Wa man dakhala ismi amina min iqabi. Dan barang siapa yang masuk dalam bentengku atau lingkaran keamananku, lingkaran bentengku, maka dia aman dari siksaku. Wa qala lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Addu nekanono sira kabeh zakat abdanikum ing zakate pira-pira awak sira kabeh." Biqauli la ilaha illallah, kelawan ucap kalimat la ilaha illallah. Selanjutnya baginda Nabi telah bersabda, penuhilah, keluarkanlah, laksanakanlah zakat badanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalau diucapkan merupakan zakatnya, zakati awak, pembersihan badan. Ini adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa qala wis dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, ora ana utawi kawula suci yaqulu kang ngucap sapa abd la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala kejaba iku qala illa qala iku illa qala kejaba dawuh sapa Allah taala kalimul Allah, sodako abdi, sodako temen sapa abdi kawula ingsun, ana utawi ingsun Allahu iku Allah, la ilaha orana pangeran illa ana kejaba ingsun, ushidukum nyeksekaken ingsun ing sira kabeh ya malaikatihi, para malaikat ingsun, qad ghafartu, teman-teman wis ngapura ingsun lahu maring abdi ma ing dosa taqaddama kang wis dhisik apa min dambi saking dosane abd, wa malan barang ta'akhara kang keri apa. Selanjutnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali Allah berfirman, benar hambaku, aku ki Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Saksikan wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku, dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Para jamaah sekalian, kesimpulannya banyak sekali fadilah, keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di kitab lain baginda Nabi juga bersabda, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya menjelang wafat, menjelang sakarat, menjelang ajal tiba, dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Selanjutnya juga dijelaskan di dalam syarahnya kitab Lubabul Hadis, yaitu namanya kitab Tanqihul Qaul. Qala Al-Faqihani, telah berkata Syekh Al-Faqihani, anna mulazamata dzikriha, sak temene ngajekaken terus menerus menzikirkan kalimat la ilaha illallah inda dukhulil manzil, nalikane mlebu ing omah. Jadi kata Syekh Al-Faqihani, ini termasuk keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, khususnya ketika masuk rumah.
Kata Syekh Al-Faqihani, barang siapa yang ajeg ketika masuk rumah mengucapkan La ilaha illallah, maka tumfil faqra, kalimat itu akan memberikan keistimewaan, bisa menghilangkan kefakiran. Orang pengamal mengucapkan La ilaha illallah ketika masuk rumah. Jadi setelah mengucapkan Assalamualaikum, dibiasakan Bapak Ibu jamaah sekalian, itu masuk rumah itu dibiasakan Assalamualaikum, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apa? Insya Allah dijamin tidak akan fakir. Amin. Jauh dari sifat al-faqr, sifat fakir. Orang yang membiasakan ketika masuk rumah mengucapkan La ilaha illallah. Alhamdulillah, banyak fakta bahwa orang yang mengamalkan ini hidupnya dijauhkan dari kefakiran. Selanjutnya, waqat waroda, lan teman-teman wis tumeka annaman sak temene wong kala kang ngucap sapa man La ilaha illallah ing ucapan La ilaha illallah, wa madhalan dawaaken sapa man ing kalimah La ilaha illallah, hudimat mongko dilebur lahu kedue man apa arba'atu alafi dzambin 4.000 dosa minal kabairi saking piro-piro dosa iki. Keutamaan atau keistimewaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah selanjutnya telah datang dalam sebuah makalah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan cara memanjangkannya. Jadi caranya La ilaha illallah. Coba Allah bareng. La ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La biasanya nek tahlil cok imame kadang-kadang enten sing model ngene. Ada yang model seperti itu warisan leluhur ulama dulu karena membaca kitab ini barangkali memberikan tinggalan contoh yang baik. Kami dulu nggak ngerti kenapa ini ada yang di model panjang seperti ini. Ternyata nemu ibarat takbirnya, ternyata itu luar biasa. Baru kita ketemukan setelah berada di pondok ini. Mutola'ah ketemu keistimewaan mengucapkan La ilaha illallah dipanjangkan. Bisa melumatkan, bisa menghancurkan 4.000 dosa besar. Jadi nek orang melok tahlilan nggak punya kelompok tahlil di rumah zikir diri La ilaha illallah panjang seperti itu, maka akan menghancurkan 4.000 dosa besar. Qalu, mohon maaf, ini yang saya sampaikan tadi perlu saya rawat. Jadi telah datang dalam sebuah hadis, maksudnya bukan makalah, hadis. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair,
Para sahabat bertanya, kalau orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dipanjangkan seperti itu, tapi tidak punya dosa besar, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, tidak punya dosa besar dia. Qala yufaru li ahlihi, maka akan diampuni untuk keluarganya. Boleh dibaca yaghfiru atau yufar. Yaghfiru ngapura Allah li ahlihi mari keluargane man. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kemudian saking sudah sering kemudian kita terbebas dari dosa besar, maka sahabat timbul pertanyaan, nah kalau kita ini sudah nggak punya dosa besar, maka untuk siapa jaminan itu, keutamaan itu? Untuk keluarganya, bisa untuk istri, anak-anak, orang tua, nenek, dan seterusnya. Wali jironihi, dan untuk tetangganya. Makanya duit tonggo wong soleh ini yo manfaatnya gede. Duit tetangga seneng zikir ini menguntungkan. Rawahu riwayatkan hadis soal Bukhari, Imam Bukhari indah. Bapak Ibu sekalian, tinggal sekarang pulang dari sini nanti diamalkan. Jangan disia-siakan pengajian ini, nanti diamalkan. Pertama apa tadi keutamaannya? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah digandeng Muhammadur Rasulullah 100 kali. Jadi cara bacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Dan nanti diteruskan di rumah masing-masing. Di tasbih supaya tidak payah hitung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umpama pas ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kok mati, mati, surga jaminan. Itu jaminan yang kedua. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka akan datang di hari kiamat wajahnya seperti apa tadi? Bulan purnama, bulan malam tanggal 14. Dibiasakan nanti, mudah-mudahan bisa ngamalkan walaupun belum seluruhnya, nanti bisa. Amin. Amin. Selanjutnya apalagi keutamaan yang ketiga? Yang pertama, datang di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Sebab besok di hari kiamat ini nasib orang nggak sama, Pak. Ada yang datang di hari kiamat itu wajahnya itu ireng kaya silitik wali. Nauzubillah min ireng. Napa kok gosong itu? Nggak kenal zikir, nggak kenal ibadah, nggak kenal sholat. Tapi kalau orang basuh wajah dengan air wudhu, pengamal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah datang di hari kiamat wajahnya berseri-seri, bersinar bagaikan bulan pur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memberikan jaminan. Baginda Nabi memberikan jaminan siapa yang mengucapkan, siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Yang ketiga, diterangkan dalam kitab Tanggul Qaul, disampaikan oleh Syekh Al-Faqihani, barang siapa yang
terus-menerus mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika masuk rumah, pasti dia akan terbebas dari sifat fakir. Yang keempat, disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkan kalimatnya, dibaca panjang, maka bisa menghanguskan 4.000 dosa besar. Dan efeknya, jika dia tidak punya dosa besar, maka beruntung, manfaatnya bisa bagi keluarganya, bagi tetangganya. Hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini saya ingatkan, ini kebanyakan di kampung-kampung, di desa-desa itu ini salah kaprah, belum pas. Kalau menyaksikan nunggoni keluargane, orang tua, mbak, kakek, nenek, orang yang sakaratul maut, orang yang sakit kritis, biasanya yang disarankan adalah ngucap. Biasanya ibu-ibu niki ngucap. Kalau ngucap niki mangke bayi niki sadurunge ajar ya kecap. Nopo? Ngucap niki tidak jelas. Yang bagus niki gimana? Dituntun tuh, tuntun. Ini diajari. Kalau nunggoni wong sakit parah, dituntun. Yu, ma, mbak, tiru ke aku. La ilaha illallah. Itu. Muhammadur Rasulullah. Belum berhasil satu kali, dia diajak lagi. Ayo. La ilaha illallah. Sampai dia mau, dipaksa aku, Pak, jenengan nunggoni wong sing loro nemen niki dituntun mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Coba ngucap apa? Sebabnya ini kejadian ini cerita ngucap ini malah radang sing kono kae aja didol ya. Ya ucapan iku terus mati. Ngucap dibuktikan, jangan suruhan, tapi dibuktikan, dituntut kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalau keluarga kita yang lagi sakit kritis seperti itu kemudian sudah dituntut mengucapkan la ilaha illallah, sudah ikuti, ini kok susah, bisikan di telinganya Allah, minimal itu. Sebab kalau la ilaha illallah ini ternyata terputus di tengah, ini juga bahaya, malah murtad deh. Wong Islam dituntuni mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baru tengah-tengah ayo mak tiru ke la ilaha, baru ha ini mati, baru muni ha tekan ha ini mati, artinya sepotong tidak ada tuh Tuhan, makanya murtad, matinya kafir tambahan. Naudzubillah min Dalik. hati-hati niki. Jadi nuntune niki sekali wae, mak tiru ke aku mak la ilaha illallah. Enggak gelem juga, enggak iso wis bisikan Allah berulang-ulang. Bisikan itu sing gampang. Allah. Caranya insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kirim doa ini wakaf dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Suparman dan almarhumah Ibu Jaiyah. Almarhum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ralat sedikit keterangannya anak kita tadi, mohon maaf ada sedikit kekeliruan bahwa sholat itu menurut fikih tetap sah walaupun nggak khusyuk. Tadi dikatakan kalau nggak khusyuk sholatnya nggak sah. Ini saya ralat, ini jadi kesalahan. Tetap sah. Khusyuk itu menjadi penentu diterima dan tidaknya sholat. Jadi nek gak khusyuk menurut kitab Sulamut Taufik, menurut ahli tasawuf niki sholatnya gak sah. Sehingga gak sah niki gak mohon maaf tidak diterima. Nek saya sah secara hukum sah. Sholat itu sing penting cukup syarat rukune dipenuhi tadi takbiratul ihram. Bu, takbiratul ihram syaratnya tadi dijelaskan harus diucapkan, kita sendiri harus dengar Allahu Akbar. Itu harus dengar, jangan dibatin. Jangan dibatin. Kalau nggak ada suaranya, kita sendiri nggak terdengar, ini betul sah itu, memang nggak sah kalau itu. Allahu Akbar. Fatihah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya. Kemudian rukuk. Nah, rukuk tadi digambarkan seperti papan. Oke, bisa ingat? Seperti papan. Seperti papan itu maksudnya Bu. Napa niki bentuknya itu kalau rukuk ini seperti ini. Iki nek iso. Pengecualian nek loro boyo. Loro apa? Boyo, loro pinggang, dekek. Sak isone. Minimal niki bisa memegang ini lutut itu keterangannya. Kemudian disunahkan ketika rukuk dan sujud itu mengucapkan tasbih. Aslu sunnah, asal kesunahan itu satu kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sekali itu sudah dapat pahala. Nek kepengin adnal kamal, paling rendahnya kesempurnaan, minimal dari kesempurnaan maksudnya, berarti niku mengucapnya 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Selanjutnya dalam Kasyifah ini halaman 52 kalau tidak salah. Apa baca keterangannya? Kepingin lebih tinggi pahalanya 3, kemudian 5, kemudian 7, 9, 11. Itu jadi imam. Ulangi. Berapa? 3, 5, 7, 9, 11. Metok. Itu jadi imam. Kalau sendirian bebas, ganjil lagi dicari. Makanya Nabi itu kalau rukuk lama. Karena yang dibaca itu tadi mungkin sampai 11 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu 11 kali. Tapi jadi imam dibatasi maksimal 11. Ojo suwe-suwe iki. Langsung jlunguk malah jadi gawe itu. Jadi imam itu dianjurkan sedang mau. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Dan dulu jamaah santri ini kuat 11 kali aman. Pernah sering kita coba 11 kali aman. Wah, tapi kalau ini model-model ini so 11 kali itu bareng Bu, ngomong mana ya? Ada yang pertanyaan? Oh ya, cukup. Pokoknya itu yang benar. Ada pertanyaan? Oke, boleh Bu, silakan tanya Bu. Tolong kursi nggak ketok itu kursi.
Silakan, pertanyaan. Report. Mik. Bismillahirrahmanirrahim. Report, Bu. Oh, ragu. Wes, mau mik. Report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak, di saat kita sholat sering membaca niat itu kan biasanya usolli fardhal maghribi, tapi sebelum takbir. Sementara katanya kalau yang namanya niat itu berbarengan dengan takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat sujud, ibu-ibu ini kan biasanya kalau memakai mukena ini sampai menutup kening. Sementara kening katanya anggota sujud. Jadi ini bagaimana Pak yang benar? Terima kasih. Pertanyaan pertama, ya Allah, niat, ya. Saya ulangi. Niat itu harus bareng dengan melakukan pekerjaan. Kalau sholat takbiratul ihram. Jadi pas Allahu Akbar itu memasukkan niat di dalam hati. Karena tempatnya niat di dalam hati. Mengucapkan niat hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau kepengin pahala double numpuk pahalanya banyak. Niki sebelum takbiratul ihram niat dulu. Paham ya, Bu? Cek ngeten iki. Usolli fardhu zuhri. Nah, niki mungkin prakteknya. Coba balik pas beradhan kita wudu, sholat bareng-bareng jamaah di sini. Latihan, Pak. Jadi wali santri belajar mulai sekarang sholat. Nek di sholat itu gak iso sholat. Iku kula sering pesen ning ibu-ibu, Bu. Wudu sadurunge diwu. Sholat sadurunge diso. Turu sadurunge ditu. Iki ngomong erlang iki. Banter ngawur iki. Turu sadurunge diturokke. Kuburan turoni. Bu, latihan ibadah sholat. Anakku jadi santri. Memang aku gak tiap dino ngaji karo abah, karo pak ustad-ustadze. Aku dikasih kesempatan golek barokah, golek ilmu. Ono pesantren sebulan sekali, alhamdulillah. Aku besok kepengin mati bareng-bareng santri, bareng-bareng kiai. Ngoten lho. Amin. Dongake nang ae. Muga-muga bapak ibu bojo meneh, naudzubillah. Iya mau. Niate pengen untuk pahala sunnah iku diucapkan sebelum takbiratul iso bareng baso, bareng ucapkan, bareng ning ati. 3 wudu. Tapi kalau sholat gak bisa. Wong cangkem kon muni takbiratul ihram kok karo niat sholat. Allah sholli wa jadi ada perbuatan itu, niat itu harus bareng dengan melakukan perbuatan itu. Ada pengecualian, 1 sholat. Kalau sholat itu takbirnya bareng niat. Yang kedua saya nggak wajib bareng, contohnya poso. Poso nggak bisa suruh bareng ngenteni imsak, niatnya engko bareng ngenteni pas imsak, pas masuk waktu wajib poso itu imsak. Pak terbitnya fajar sotik. Mak, ngapa Pak ngadeg ning pintu? Aku ngenteni imsak, guru niat. Jadi imsak guru niat. Kenapa? Definisi niat kudu melakukan menanamkan niat, masukkan niat dalam hati, baru melakukan perbuatan. Nah poso ini kan saiki jam 3 belum masuk bar sahur ini. Tapi jadi yo tak dari imsak.
Jadi turunnya dinding ini. Imsak, nawa itu sama buti. Itu tidak bisa kalau puasa. Maka pengecualian niat puasa itu boleh mulai terbenam matahari, nanam niat di dalam hati. Mengucapkan dapat pahala sunnah. Sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilan makmuman. Iku untuk pahala sunnah. Baru mulai kerjanya ini niat di dalam hati. Allah. Nah ini ngangkat tangan ini sunnah. Jadi umpama nek takbiratul ihram sing penting kan ucapan Allahu Akbar. Dan nempel ke niat di dalam hati. Tangan enggak diangkat sah. Allah, ini tangan. Allahu Akbar. Oh jadi seneni. Iki aliran apa ini? Enggak usah. Itu masalahnya ngangkat tangan sedekap ini sunnah. Sunnah itu pahala yang dilakoni untuk ganjaran, nggak dilakoni nggak dosa, nggak batal sholat. Makanya ngangkat tangan itu ada ilmunya. Asal ngangkat yo untuk pahala, diangkat sing pas sejajar pundak tadi penjelasannya anak-anak kita. Niki sing lebih gede. Paham ini? Jadi ngangkat tangan ini ya jadi. Tapi nek diangkat alon-alon Allah, dikira-kira ora perlu di waterpas lho. Allah, ngene pas. Enggak bisa. Allahu Akbar dikira-kira. Sejajar pundak, bawa telinga. Niku pahalanya gede banget. Allah. Terus yang kedua pertanyaan ini jelas itu ya. Jadi niatnya yang diucapkan sebelum takbiratul ihram. Sing iso bareng saya kira jelas iki wudu. Abah sering itu niat masukkan dalam hati, ngucap sambil basuh. Kalau biasanya wudune nganggo gayung di rumah. Jadi nuangan air iki nawaitul wudu ali rohil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Lesan ucapkan, hati nuntun. Apa? Ngerekam. Aku niat wudhu wajib karena Allah. Aku niat mandi besar wajib karena Allah. Bareng karena niat. Kalau niat dulu baru basuh tidak sah mandinya. Mandi besar. Nawaitul husla aku saudara-saudara aku niat mandi besar wajib karena Allah baru mandinya nggak sah. Nggak sah. Iku modelnya mandi anak-anak gitu. Niki kula ajari mandi men entuk ganjaran gede nek Jumat. Anak santri kula tuntuni. Nah, waitul ghusla li huduril Jumat iki sunah ya ta. Niki tak ajarke ning bapak-bapak ya, ibu-ibu enggak ngoro anu. Nek tapi nek ibu belajar itu tujuan ibu ngajari wong. Nah, bapak-bapak wajib ilmu ini penting nih, Pak. Kalau dino Jumat, Pak, rumah niki niki bar ladang masjid wis qiraah Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Jare mamae, yo wis ora bali tenang. Ojo lali duit cilik ning iso kasur gawanen duit Pak. Kowe ngomongin duit cilik ora tau pernah mboke iku mamae iku duit sing sak kebet ke moge infakno kali. Sing cilik tinggalan ora pernah. Sing cilik duit cilik ku gawon dolan. Piro Mak? Yo sing 500-an bae. Wadi lebu berkota amal ini kalau merem ini muni muter blonak. Niku wong ame Rika. Lan wong ame Riki. Pun niku nek arep salat Jumat keringet di kira-kira wis atus tidak berkeringat lagi mandi. Lho mandi Jumat niki beda wong pinter wong ngerti karo enggak. Nek wong asal mandi terus budal Jumatan iki mandine gak ganjaran. Dapat pahala enggak? Enggak dapat. Bersih tok. Walaupun tak sabun Lifebuoy niki tak sekolah. Sampo clear niku tak sekolah. Sampun apa?
Keliru. Tulisannya cuwer. Entek sebotol, gak entuk ganjaran. Kepengen dapat pahala iki diamalke ngaji ning siang ini. Niato. Niat. Pas nyiram aku niat dalam hati, aku niat mandi sunnah Jumat. Tekan rumah dengan ora kelingan, aku niat mandi sunnah. Wis. Jenengan seminggu ini di ngapura dosane. Alhamdulillah. Ini beda nih, selisih adoh nih. Wong ngerti kalau nggak ngerti kayak gitu. Jenengan menek aren. Karo gaduh-gaduh ini kok begini apa nih? Bumbu ini kan? Ini. Coba di. Bumbu ini kayak ini ya. Menek aren. Mulai manjat ini maca bismillah, tekan pucuk aren dihitung pahala. Menghitung pirang langkah ini Mbak. Dan itu pahala tok. Ibu pembelitar, bapak, Mas Heri, Mas Sinten mawon, bapak-bapak wali santri munggah motor berangkat ke pesantren ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sampai tekan nggon ini dicatat pahala. Cet malaikat sampai kewalahan. Malaikat itu kepeningan. Apa ngene kok air dingin lho, Masya Allah. Pal 100, enten sing linggau. Lho Mas, enten sing linggau nih. Mas sinten? Mas Mas Johan. Mulai nyetar mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk gigi 1, komplain diangkat, gas tarikan. Tekan pesantren ini dihitung pahala. Malaikat panian. Malaikat apa? Panian. Menghitung mahalo ini panian malaikat. Wah, kayak ini. Ngebut apa? Ngebut ya? Masuk gigi 60. Bah, ini mobil kan? Nenek motor? Lah motor motornya tambah elek, tambah gede malah. Motornya tambah elek, tambah gede. Soalnya apa? Wong nggo motor elek iki kerjane pirang-pirang. Sing direksa iki ora omongan. Nek motor apik, dhek kadang-kadang tidak terhindar dari penyakit ujub, gumedhe, motor apik, tanggane kloson bin. Woi, motornya anyar, paling kredit ya. Nek enggak iku timbule iri dengki, tapi nek motor elek, mangkat to. Wah, mulai mlaku karo kompetisi Mas. Yo mangkat motor iki jibel oke, letok teko ladang. Ya apa sing penting niate ikhlas. Pakai shot ikhlas. Berangkat semua kalian. Sing itu berlalu. Film mendul ya. Subhanallah. Ngoten niku rekoso kaya ngono kuwi ganjare ya saya akeh. Pun pertanyaannya jelas ya. Masalah mukena Bu, mukena apa mau ya? Lali ya? Oh Bu? Iya Pak, yang pakai mukena keningnya ini kan nggak menempel di tempat sujud gitu. Kalau perempuan tuh sering pakai mukena menutup sampai ini apa? Alis. Bu, anggota sujud ini ada yang 7. Coba ini dibuka sini. Kita duduk deh, tak praktek ini. Ini beruntung sampai ngaji ini. Tak praktek ini. Sini prakteknya ini. Bu, niki sujud niki anggotanya yang 7. Ini nak, macam pakai belat nih, cuma pakai belat. Jadi kuat ya. Sing sini sing sini sing praktek. Nah ini, awakmu kan? Kamu roti nih ya? Nah ini contoh sing sini. Ini
Potongannya nggak mau sempak. Anggota sujud ini pertama kening. Jadi pecinya harus dibuka, Pak. Harus, sholat itu harus dibuka peci ini. Pertama al-jabhah, kening. Sholatnya wong ini selama nyaran yuk. Jadi dibuka. Mukena tidak boleh nutup. Harus ditambahkan, tapi tetap harus hati-hati rambutnya jangan kelihatan. Ibu-ibu sing rada aneh iki nek bapaknya rada gampang. Jenengan sujud Bapak Ibu, rambutnya lewer. Nih, nutupi kening itu tidak sah. Sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Makanya harus dibuka. Nah, bon. Terus anggota sujud yang ketiga dan keempat, ini telapak tangan ini, Pak. 1, 2, 3, jelas. Kan gitu, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 2 lutut. Nih, 1, 2. Piro mau? 1 ditambah 2 kan? 3 ditambah loro 5. Kurang 2. Ini Pak. Sujud lah, sujud. Jari-jari kaki bagian dalam. Ini Pak. Ini sujudnya harus seperti ini Pak. Sampai nek penasaran mengadeg gak Om? Ini. Ini banyak sekali di masjid yang sujudnya tidak seperti ini. Nih. Jari-jari kaki ini harus nempel seperti ini Pak. Lu ngadeg kok gak apa-apa sama itu. Gak apa-apa. Ini loh Pak. Ini kaki ini, jari-jarinya kaki itu harus nempel seperti ini. Bukan seperti ini. Nah, berarti ya. Modelnya gimana? Harus seperti ini. Kalau seperti ini, nah ini yang nggak sah ini. Ini sujudnya wong anu iki. Ini sujudnya orang nggak ngerti ngaji nih, nggak pernah ngaji. Ini gitu. Ini sujud ini sih nggak sah. Coba sampai ya santri kita kira kok. Ini berpraktek juga. Praktek wudu, belajar wudu anak-anak. Caranya wudu. Bon. Niki harus seperti ini. Ya wis tekan sore ngono. Turun. Wis tangan. Sing bapak enten takonan. Yang pertanyaan. Ah ini. Mikir. Loh Mas. Mati ke bawah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keditanggun ini Pak, nopo hukume yang zikir niku di waktu khotib khutbah. Iku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Bapak Ibu, masih ini takon. Zikir ini kan bagus. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Umpama sedang enek wong khutbah berlangsung khutbah Jumat, bagaimana hukumnya zikir? Itu besarnya pahala dengarkan khutbah itu lebih besar daripada zikirnya. Paham? Gedene ngrungokke khutbah iki karo zikir ini kalah. Padha karo wong sedeng maca Quran karo
wong sholat. Maca Quran iki wapi nggon masjid ini. Tapi nek enek wong sholat oleh kurangi 10 menit. Cuma lah buanter. Enek wong sholat Allah. Ini masjid kan kayak ngomong kayak. Nenek tamu sholat kan mriki. Santri enggak boleh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Zong pahalane. Nek cokel kupingnya buanter. Allahu Akbar. Enek wong sholat sandine enggak boleh. Iku zikiran ini loh Pak. Kami zikir di sini. Ini kalau noleh ke kiri kanan, kok ada santri masbuk, enak santri yang sholatnya ketinggalan. Ini kami tidak berani bangkit. Tidak berani bangkit. Ganggu Pak. Astagfirullahaladzim. Makanya sok enek aliran Mojorejo niko, sok zikiran dewe gara-gara kan kuwi Pak Le. Gara-gara niku ngikuti ajaran Nabi bar sholat nggak zikir alon-alon sebab nenggone Masjidil Haram niku sholat terus wong niku sehingga zikir alon-alon. Nek Indonesia wong sing sholat larang-larang zikir banter ya mau amal apik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah kadang itu mau sholat ini mbok Mojorejo kok ngendi kuwi yo Pak Lek Paidi yo adzan, yo qomat, yo ngimami, yo dadi makmum. Zikir banter gak apa-apa, pujian banter gak apa-apa kanggo boleh kanca, boleh boleh. Paham ya? Nah kalau di hari Jumat, misalnya pas khutbah, ngrungokne khotib sedang khutbah nih, ini paling gede kan. Pertanyaan selanjutnya enak. Kalau datang ke sholat Jumat, khotib sudah berdiri, iki artinya sholat atau enggak? Nah itu pertanyaan enak itu. Sampeyan, Bapak ditunggal ya, teko, ketinggalan, khotib sudah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dan seterusnya khutbah. Bapak ini bingung, aku ini sholat qobliyah Jumat, apa sholat tahiyatul masjid, apa langsung jeko? Jawabannya adalah yang paling benar hanya Allah. Jawabannya adalah itu yang disunnahkan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Tok, tadi itu sujud. Di rumah kita. Oh cuma sholat mana? Allah. Wah, santri anyaran nih. Wah, sholat terus. Ini mau khutbah. Ini kurang beda. Jadi kok. Upesi mau. Paham nih? Oke. Ada pertanyaan Ibu? Apa nih? Nih. Monggo. Bagaimana saat imam membaca Fatihah, makmum ikut membaca Fatihah? Ada kan? Imam sedang membaca Fatihah, tapi makmumnya ikut membaca Fatihah dengan cara pelan. Di sini dari ini. Oke, pakai. Ini Ustaz, kadang ada kan waktu imam membaca Al-Fatihah, makmum ikut membaca Al-Fatihah. Itu bagaimana Ustaz? Jadi gini. Terus Nah jadi gini, orang sholat itu kalau berjamaah itu ada dua macam Bu. Kalau sholat yang bongsone lirih suaranya, imam dan makmum itu bareng mocone gak apa-apa. Saling duhur, asar, ini kan imam gak mengeraskan suara. Tapi nek maghrib, isya, subuh ini kan banter suaranya. Nah itu beda Bu. Kalau yang pelan tadi ini bareng sama si siapa? Imam. Pokoknya bocornya sesuai kehendak kita mau Fatihah bareng enggak kerungu aja. Tapi kalau mulai maghrib, isya, subuh yang keras, jenis sholat yang keras, itu makmumnya dengarkan dulu ketika imam baca Fatihah. Wis waladhdallin dijawab sing kompak amin.
kok nepaki bareng karo amine malaikat sing padha jamaah niki, maka atau malaikat yang hadir di masjid itu, malaikat hadir kan? Ngajian itu kok kabeh? Sampai enggak roh? Ya aku, ya ora roh. Nah, niku mau sholat Bu, jenengan Fatihah bareng amin. Waladdallin amin. Baru maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, jelas? Eneng maneh? Setunggal malih niki Abah. Limon neh gak apa-apa. Niki teng griya niki kan? Iya. Wakil ibu-ibu soalnya, perwakilan ibu-ibu. Maaf ya Pak ya. Iya. Ini waktu di rumah itu suara azan tuh kadang dari musola dengar, dari masjid dengar. Sementara mau sholat, yang sini azannya sudah selesai, yang di situ masih kedengaran lagi gitu Abah. Jadi harus menunggu semuanya selesai apa selesai yang satu saja ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi patokannya itu yang jelas, Bu, yang jelas itu azan yang terdekat. Jadi ibu ini misalnya dekat rumah abah, nah itu azannya di sini. Ini ya langsung sholat. Lah kok yang terus speakernya gelang buantar nganteni gelang ganti ah. Kok ingin teluk kowe nganteni ingin teluk. Kasih do sholat. Gitu. Lah sing ngeri iku masih gak sudah sholat, ngenteni azan Masjidil Haram. Iku karena ada live di TV ini ku TVRI nu, kan iku live adzan. Kono soalnya adzan subuh. Lah kok gak sholat durung adzan. Kono waktu kene asar niki kono zuhur Pak. Kadang-kadang Kadang yang di musola yang dekat rumah itu terakhir malahan azannya. Jadi Iya, gimana Pak? ya kita pokok sholat itu kan gini, azan itu hanya satu panggilan bahwa itu panggilan untuk sholat. Begitu azan tiba itu tanda waktu masuk sholat, panggilan sholat. Nek wong lanang utamanya di masjid, nek umpama wedok utamanya di rumah. Ngoten iki lho. Niku. Nek umpama mohon maaf duwe penyakit geser, duwe penyakit was-was, yo mau tak mau di rumah. Ngoten niku. Sing penting napa niki? So azan itu bukannya sholat itu apa nih ngenteni azan iya. Jadi azan itu tanda bahwa sholat itu telah masuk benar. Jadi kan lalu misalnya azan siji ya wis sholat aja. Mana ada peraturan sholat itu wajib dilakukan sausé rampung azan ya tidak bisa seperti itu. Pirang-pirang azannya enggak bareng. Wong kono wis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang azan sing kono sing arep. Ngomong balik arep. Kowe ketinggalan boleh. Mazan sok ketinggalan. Nah, kita yang mengikuti kalau sudah azan, oh berarti waktu sholat telah tiba. Nah, panggilan Allah telah sampai di telingaku, aku akan segera wudhu sholat. Persoalan kono sing keri, sing baru Yusuf itu lain urusan. Paham Ibu? Oke. Sing bapak itu di bapak. Iki nek iso yo ndang rampung soal aku yo sarapan. Ngono lho. Bapak juga salah ketemu anake, gitu lagi. Nah, insyaallah pengajian ini Bapak Ibu akan kita sambung silaturahim bersama jamaah di Erlang, Pasumenanti, Sidang Dataran dan sekitarnya di Ranah Kurung, Mas nggih? Di Ranah Kurung tanggal 2 rombongan santri niki untuk yang kita ajak itu yang kalau mobilnya cukup. Karena kita akan sebagian nanti santri akan kita bawa ke Ranah Kurung sebagian, terutama santri yang ada mungkin di Ranah Kurung, Sidang Dataran, Pojok, Bingung, niku sing kita ajak. Kalau yang santri baru mungkin orang tuanya nggak mau ikut, ya kita tinggal di pondok. Paham Ibu? Nah, jadi nanti rombongan Bapak sing biasanya Pak Sugeng, Pak Sugeng, Pak dari mana ini? Dengan sih Pak Gunawan, niki nopo Pak Darman Kati, niki sing bisa lajeng ngubungi kanca-kanca. Belah kasihan arek-arek dijemput lah. Utawa wali santri kepengin minat do rombongan do ngobrol sini.
Ya, jelasnya kita ngomong kemawon tanggal 2 Ahad Legi itu nanti akan ada jadwal pengajian di Ranah Istighosah Kubro rutin setiap Selasa. Insya Allah Abah akan isi berikutnya di Erusa, niki di Masjid Bukit Paham loh, niki sudah jelas, Lapangan SD Pak. Nah, ini kan lapangan SD Erusa, betul, Maulid Nabi di Erusa, niku pulau kayak waktu minggu pertama. Bapak Ibu, demikian pertemuan kita ini kita tutup dengan baca doa bareng-bareng. Mudah-mudahan seluruh hajat kita dimudahkan Allah. Amin. Semuanya yang hadir, keluarga kita, keluarga pondok pesantren ini, Abah, semuanya ini keluarga kita dimanapun berada dijauhkan dari segala malapetaka, diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah dan barokah, dan anak-anak yang mondok di sini kita doakan jadi anak yang soleh-solehah. Karena anak itu ada dua macam, satu gendong nulung wong tuane masuk surga, yang kedua jombrok nih wong tuane masuk neraka. Salah kedatian didik anak niki hasilnya juga akan fatal. Niki masalah. Kenapa? Kita payah-payah anak kadang nenek sing mikir, weh anakku mondok iki pengeluarannya gede tenan ya. Jajanane sakmene, dihitungi kerja ini, jajanane sakmene, belum tuku iki, belum tuku iki. Iku Pak, jaminan rezekine wis diserahke Gusti Allah. Dengan ora usah kuwatir. Niki wong mondok niki mulai mondok sampai nanti berkeluarga, sampai hidup di masyarakat, selagi disulung kali dungane wong tua, dungane guru, dungane kiai, insyaallah bakal sukses dunia akhirat. Amin. Jenengan ora ketulo-tulo mergo lakune anak. Sing bahaya niku nek salah didik, kemudian ketulo-tulo, gitu. Direwangi ngobat mabit jungkir walik, ditukok ning motor meo malah dingge dolan ora balik-balik. Nah, ngono kuwi sing mumet sapa? Nah, sampean arep gawe neh mikir-mikir. Guyu. Ngono mumet ngrasake. Sirahe mumet, napase sesek, dodo ampek, gitu. Irung buntut mergo delok ya anake ndak. Naudzubillah. Nek ngeten iki, lho anak diulang kiai, abah sing ana oleh sing payah, ya ora apa-apa, awake dhewe nek omah iso turu. Nah, alhamdulillah. Jenengan mur kate ndongake, jenengan jam 09.00 sare monggo, jam 09.00 monggo. Nek abah jam 12 lunjak. Tiap bengi. Kuning. Bodho pegang apa kae? Sakit peteng, Pak. Empan enggak kalau banyu putih? Wah. Siapi donga, dongani. Apa nangis kae? Jaluk balik. Ora kerasan. Banyu putih, dongani. Maine sing akhire enggak gelem balik-balik kok pondok, pokean banyu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala bisadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ij'alna, jadikanlah kami wa ahlana, keluarga kami, wa auladana, anak kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, wa talamizana, talamizzatina, seluruh santri kami, waladina yata'allamuna, dan seluruh yang belajar di pondok ini, wa yu'allim, waladina yu'allimu, dan seluruh yang mengajar di pondok ini. Ya Allah, wa jami'i abaihim wa ummahatihim, seluruh orang tuanya, bapaknya, ibunya, wa ahlihim ajma'in, keluarganya semuanya, min ahlil jannah, ahli surga. Amin. Minal ladina yusyafa'una yawmal qiyamah bi syafa'atil udma. Amin. Yang disyafaati di hari kiamat dengan syafaatnya bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadikanlah pondok ini pondok barokah, manfaat, mustamiron, langgeng, makmur, mubarak, diberkahi, manfaat ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma irfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal su'i wal talibata syaddadan mihama adh-dhahar minha wa batal min baladina khassah wa min buldani muslimah innaka ala syai'in. Inna nas'aluka as-salamah wal afiyah. Ampunilah segala dosa kami, para jamaah seluruhnya yang hadir ini, keluarga kami semuanya, ya Allah, ampunilah dan berkahilah rezekinya, lancarkan rezekinya, ya Allah, mudahkanlah, kabulkan hajat kami semuanya, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu, mau ketemu putranya, mau minum, mau Dihaturkan banyak terima kasih hadirin tamu undangan santri Hidayatul Falah yang berbahagia. Dengan pembacaan doa tadi, maka pernah sudah acara pengajian rukun wali santri Pondok Pesantren Hidayatul Falah tanpa awal dan rintangan yang berarti. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi